Halo, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya Michael Fajar Ciptadi. Kita bertemu di dalam channel Membaca Firman Tuhan, berusaha menjadi terang dan garam dunia. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita berjumpa untuk membicarakan satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu surat kepada jemaat di Roma. Kita bisa melihatnya dari salam yang dibuka oleh Rasul Paulus di bab 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Demikian perkenalan dari Rasul Paulus di dalam awal surat dari kepada jemaat di Roma ini. Nah, karena kepada jemaat di Roma, maka Paulus memberikan itu kepada orang-orang yang ada di Roma, seperti yang dia tuliskan pada ayat 7 di bab 1, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Anda bisa perhatikan bahwa Rasul Paulus selalu memuji seluruh umat Allah dengan orang-orang kudus. Kita juga dipuji sebagai orang-orang kudus oleh Rasul Paulus jika kita membaca surat ini. Bapak Ibu yang terkasih, surat ini ditulis di Korintus, ya kira-kira tahun 57 sampai 58. Termasuk surat yang panjang, ya, dan surat ini menjadi surat pertama yang ditampilkan di dalam susunan perjanjian baru kita. Alasannya salah satunya adalah bahwa surat ini adalah surat yang paling panjang sehingga ditempatkan di yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat di dalam jemaat Roma itu bukanlah merupakan jemaat Paulus. Ia menuliskannya di bab 1 ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi yang lain. Jadi Paulus secara berhasrat selalu untuk pergi ke Roma, namun tidak kesampaian. Dia selalu mau pergi ke sana, namun tidak dapat juga. Dia sebut di situ adalah aku terhalang. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita ingat seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul bab 18 ayat 2, bahwa terjadi pengusiran orang Yahudi di Roma oleh Kaisar Claudius. Dan sehingga pada waktu itu penduduk Roma itu tidak ada orang-orang Yahudi lagi. Kemungkinan besar waktu itu orang Yahudi berseru dengan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, sehingga oleh Kaisar Claudius mereka diusir dari Roma. Akhirnya sementara itu di Roma itu ada orang Roma sendiri dan ada orang Roma, orang yang tinggal di Roma yang mengikuti Kristus. Surat ini, Bapak Ibu, berkisah tentang jemaat yang sedang berkonflik. Ya. Kemungkinan besar ia berkonflik dengan orang Yahudi sendiri, berkonflik dengan orang-orang di Roma, dan di dalam jemaat itu sendiri ada konflik. Nah, tujuan dari Rasul Paulus untuk menuliskan surat ini, yaitu adalah memberikan nasihat kepada jemaat, di mana jemaat yang sudah terkotak-kotak, yang sudah di dalam konflik, Rasul Paulus memberitakan apa yang harus dilakukan. Selain daripada nasihat, ia juga memberikan pengajaran kepada umat. Ya, mari kita baca di bab 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Meskipun Rasul Paulus menempatkan pengajaran ini pada bab awal, bab 1, di ayat 16, tapi kita boleh memberikan catatan bahwa inilah sebetulnya salah satu tujuan dari Rasul Paulus untuk menulis kepada jemaat di Roma.
Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang terkasih, selain itu Rasul Paulus juga sebetulnya berminat untuk melakukan misi di Roma ini, ya, karena dia telah mendengar bahwa ada orang Kristen yang tinggal di Roma. Bapak Ibu yang terbaik kasih, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu memiliki struktur yang sedemikian rupa. Kita bisa lihat ini adalah judul-judul dari yang ada di dalam surat kepada jemaat di Roma. Nah, cukup banyak, tetapi kita mungkin bisa mensingkatnya dengan begini. Jadi ada pendahuluan, ya, yang kita bisa lihat. Kemudian ada kekuatan Injil, keadaan umat di hadapan Allah, dan yang di tengah-tengahnya ada dua hal, yaitu baik pada Allah, hidup baru dalam Kristus. Kemudian dilanjutkan dengan Israel dalam rencana Allah, kemudian perilaku orang Kristen, dan penutup. Anda juga bisa melihat formasi sandwich seperti ini, ya. Kalau kita belajar mengenai ini, kira-kira yang mungkin menjadi tujuan adalah yang di tengah ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa ayat yang saya kutip yang menurut saya adalah kutipan yang baik, akan saya sebutkan setelah ini. Kita ambil dari bab 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebutkan, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa Abraham, iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukankah sesudah disunat, tetapi sebelumnya? Dan tanda sunat itu diterima sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia disunat. Demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita. Pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Bapak Ibu, ini juga merupakan inti dari pengajaran di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu bahwa Abraham dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Ayat lain adalah yang ini, di bab 4 ayat 22. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mau mengajak Anda bahwa surat ini adalah surat yang sangat berharga untuk dibaca. Saya mau menyarankan Anda untuk membaca firman Tuhan ini sendiri. Rasakan apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Rasakan beban yang ada di dalam pikiran dia. Rasakan ajaran yang dia mau utarakan kepada kita. Saya percaya bahwa Anda akan mampu menyerap pengajaran-pengajaran yang akan diberikan oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.